Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan serta panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam tetap kita hanturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita sebagai umatnya selalu senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum dilanjutkan sholat tarawih pada malam hari ini, ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, rekapitulasi infak Ramadan 1445 Hijriah Masjid Al-Hidayah Serdang pertanggal 1 April 2024, saldo Rp19.546.930, tromol Rp671.000, pengeluaran Rp500.000, hingga saldo akhir pada malam hari ini berjumlah Rp19.717.930. Jazakumullah khairan kasiron atas jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Maklumat yang kedua, yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini adalah Ustadz Amin Karim. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Lalu maklumat yang ketiga, bagi para jamaah yang ingin melakukan iktikaf Lailatul Qadar di Masjid Al-Hidayah, dipersilakan untuk menghubungi DKM Masjid Al-Hidayah. Dan bagi para jamaah yang ingin menyalurkan zakat fitrahnya, dipersilakan menghubungi DKM Masjid Al-Hidayah setelah sholat tarawih. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk tausiah untuk malam hari ini terlebih dahulukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati keluarga besar Masjid Al-Hidayah, Bapak Ibu yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat,
serta kekuatan yang Allah berikan sehingga alhamdulillah kita masih ditakdirkan bisa bersama Ramadan. Allah pilih kita bisa melaksanakan amaliyah Ramadan. Harapannya semoga apa yang bisa kita lakukan masuk dalam hitungan Allah, menjadi bagian ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, Ramadan dikenal juga sebagai Sahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kita sedang digembleng, sedang dilatih sebulan penuh di bulan Ramadan. Tarbiyah singkat selama Ramadan ini hasilnya bisa melebihi profesor, bisa melebihi doktor. Di luar sering kita dengar yang terhormat, yang mulia, wahai profesor, wahai doktor. Kata Pak Yusril, wahai maha guru, maha guru besar. Ya, Bapak Ibu, yang disebut maha guru, yang disebut yang terhormat, yang mulia, belum tentu mulia, belum tentu terhormat. Hasil tarbiyah Ramadan dipastikan yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dialah yang paling bertakwa. Dan kita semua mempunyai kesempatan yang sama menjadi muttaqin di hadapan Allah. Dan semakin tinggi nilai keimanan ketakwaannya, semakin mulia pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum furqana, Allah memberikan kepadamu furqan. Furqan itu insting, kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Furqan itu nilai spiritual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai spiritual yang Allah berikan hasil tarbiyah Ramadan, yang pertama, merasa bersama Allah. Betul, selama saum udah berapa hari ini? 22, 23. Mulai dari sahur sampai sahur lagi, kita semua merasa bersama Allah. Merasa bersama Allah inilah yang membuat kaum muslimin mampu melaksanakan saum. Orang-orang tua kita yang kelihatan sudah udzur, secara fisik sudah mulai lemah, sudah mulai udzur, tapi karena merasa bersama Allah, logikanya nggak mampu melaksanakan saum, tapi beliau bisa menyelesaikan saum dengan baik. Kenapa? Beliau kuat melaksanakannya, menyelesaikannya, karena beliau merasa bersama Allah. Di luar sana ada hamba Allah yang secara fisik kuat, lebih mampu,
Bahkan berkeliling Monas pun bisa berkali-kali, tapi ketika saum mereka tidak mampu. Kenapa mereka tidak mampu? Karena belum merasa bersama Allah. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, merasa bersama Allah itulah yang juga nasihat disampaikan Nabi kita Muhammad SAW pada saat perjalanan hijrah beliau. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, strategi beliau menghindari musuh, beliau nggak langsung ke Madinah, tapi singgah dulu, mampir dulu ke Jabal Nur, dan di sana ada gua namanya Gua Thur. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, ternyata rupanya perjalanan beliau menuju Jabal Nur ke Gua Thur terendus. Ya, diketahui oleh musuh, dan musuh pun sampai ke Jabal Nur, musuh pun sampai di pintu Jabal Nur. Di pintu Gua Thur. Saat itu sebagai hamba Allah, Nabi kita Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar, ketakutan yang luar biasa. Karena logikanya nggak usah ditimpukin, tungguin saja di pintu gua, kalau nongol diketok urusan selesai gitu, Ustaz Anton ya. Apa nasihat Nabi kita Muhammad SAW? Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 40. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada temannya, kepada sahabatnya, yakni Khalifah Abu Bakar yang menyertai perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. La tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama kami. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih, Allah turunkan ketenangan kepada beliau. Begitu dapat nasihat la tahzan innallaha ma'ana, yang tadi gemetar, yang tadi ketakutan, Allah turunkan ketenangan menjadi tenang. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan Allah kirim, Allah kuatkan dengan bala tentara yang tidak bisa dilihat. Tiba-tiba itu pintu gua tertutup dengan sarang laba-laba. Ditambah lagi burung yang sedang apa? Ngangkremin telurnya. Sehingga musuh Allah ragu. Gak mungkin di dalam ada orang. Kalau ada orang pasti sarang ini rusak. Gak mungkin di dalam ada hamba Allah. Di pintu gua ada burung sedang ngangkremin telur. Oh gak mungkin, gak ada. Akhirnya dikejar lagi ke Madi. Semakin jauh mengejarnya, semakin cepat, semakin jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa lihat lagi Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika menyelesaikan masalah, nilai spiritual beliau yang beliau pakai bukan otak kiri tapi otak kanan yang beliau pakai. Apa masalah yang dihadapi Khalifah Ali bin Abi Thalib? Khalifah Ali bin Abi Thalib itu punya baju kesayangan, jaket, mantel. Kalau sekarang baju ya saking banyaknya lah, kalau baju ya sekarang sampai jaket aja mau pakai milihnya bingung milihnya gitu kan. Kalau zaman itu baju itu kan istimewa banget. Ketika baju mau dipakai rupanya nggak ada. 2-3 hari kemudian rupanya baju itu dipakai kafir Quraisy. Pada saat beliau melihat baju dipakai orang lain, beliau nggak pakai otak kiri, tapi spiritualnya yang jalan. Dia cari kertas, kemudian bertanya, Fulan, tahu si Fulan yang pakai jaket itu namanya siapa? Alamatnya ditulis, nama, alamat. Nggak cukup satu orang, tanya lagi yang lain, sampai 3 orang yang ditanya, nama, alamat. Setelah dapat catatan, nama jelas, alamat jelas, pagi-pagi beliau pergi ke pengadilan menemui Hakim Agung yang namanya Sureh. Hakim Agung Sureh itu hakim yang diangkat oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Pagi-pagi Khalifah Ali datang, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kata Khalifah Ali, saya datang kemari mengadukan hamba Allah namanya ini, alamatnya ini. Dijawab oleh Hakim Sureh, kami terima pengaduannya, insya Allah secepatnya kami proses, dan esok hari penggugat, tergugat, dua-duanya dipanggil. Setelah dua-duanya duduk di pengadilan, yang pertama ditanya, kira-kira penggugat apa tergugat? Ya, penggugat ditanya dulu. Ya Amirul Mukminin, kata Hakim Agung, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalimat baru sampai di situ, Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau langsung angkat tangan. Wahai Hakim Agung Tuan Sureh, saya duduk di pengadilan ini bukan sebagai Amirul Mukminin, bukan sebagai khalifah, tapi saya duduk di pengadilan ini sebagai hamba Allah Ali bin Abi Thalib. Tolong panggil saya Ali bin Abi Thalib. Jangan bawa-bawa status saya, jangan bawa-bawa kedudukan saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Hakim Agung Sureh pekewuh. Ngerti pekewuh? Sungkan, malu. Yang mengangkat Khalifah Ali mau manggil namanya malu gitu, Ustaz Ali, ya? Malu. Tapi karena tugas, dengan bismillah, buang rasa malu, buang rasa sungkan, buang rasa pekewuh. Dengan tegas, wahai Ali bin Abi Thalib, kami di pengadilan akan menanyakan apa buktinya bahwa jaket itu milik Anda. Khalifah Ali terdiam sejenak, sejurus kemudian menjawab, saya hanya bisa mengatakan bahwa jaket itu milik saya. Dan saya tidak bisa membuktikan, sebab kalau saya membuktikan saya mesti hadirkan saksi. Sementara ketika si fulan itu mengambil jaket, nggak ada hamba Allah yang melihat. Bapak Ibu Saudara, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau nggak sanggup menghadirkan saksi, pengadilan ketok palu. Kalau ini ketok meja. Ini ketok palu. Jaket diputuskan milik yang pakai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu Khalifah Ali ditanya lagi, wahai Ali bin Abi Thalib, kami pengadilan tidak bisa mengabulkan gugatan Anda. Gimana pendapat Anda tentang keputusan ini? Khalifah Ali menjawab, saya bangga punya hakim yang bernama Hakim Agung Sureh, mampu dan memutuskan bahwa jaket itu milik yang pakai. Saya bangga, saya ridho, saya ikhlas. Saya ridho, saya ikhlas, jaket itu dimiliki yang pakai. Selanjutnya yang dimenangkan ditanya, wahai fulan, gimana pendapat Anda? Anda hari ini dimenangkan. Lalu si kafir Quraisy itu mengatakan, saya puas dan saya puas. Saya puas bukan karena saya dimenangkan. Saya puas karena di pengadilan ini sama sekali saya tidak tertekan. Ada seorang Amirul Mukminin, Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau duduk di pengadilan, beliau nggak pakai statusnya, beliau nggak pakai kedudukannya, saya nggak tertekan sama sekali. Dan wahai Pak Hakim, dengarkan, ini jaket yang saya pakai bukan milik saya. Jaket yang saya pakai ini betul milik Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan wahai Khalifah Ali bin Abi Thalib, tolong Islamkan saya. Begitulah ketika spiritualnya yang dipakai, furqannya yang dipakai, sehingga datang pertolongan Allah, jaket kembali, orang masuk Islam.
Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib melihat jaket dipakai orang, lalu ketika itu otak kirinya yang dipakai, emosinya yang dipakai, berteriak maling. Kira-kira jaket kembali nggak? Dipaksa kembali, digebukin rame-rame, copot, lepas, kembali nggak? Kembali. Orang masuk Islam nggak Pak? Enggak. Bahkan mungkin sumpah serapah. Ini contoh dari hasil tarbiyah Ramadan. Melalui pendidikan Ramadan, spiritual kita, iman Islam kita tambah baik, semakin tinggi nilai keimanannya, semakin baik furqonnya, instingnya semakin bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, tarbiyah Ramadan menghasilkan kita nilai spiritual yang luar biasa, merasa diawasi oleh Allah yang dikenal muraqabatullah. Shaimin, Bapak Ibu Saudara, sehari penuh kita saum, kita semua yakin hari itu, saat itu merasa diawasi Allah, betul? Merasa diawasi oleh Allah sebagaimana Allah katakan dalam surat 50 ayat 17, id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal ibadahmu, yang satu duduk di samping kanan, yang satu duduk di samping kiri. Dan kalau hasil tarbiyah dua hal ini saja, apalagi merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah, ini bisa diterapkan di 11 bulan di luar Ramadan. Yakin cara itulah yang diharapkan menghadirkan barokah. Dan itu Allah tegaskan dalam firman-Nya surat 7 ayat 96 itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri mereka beriman, bertakwa secara benar, iman Islamnya benar, perilakunya benar, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pastilah Allah limpahkan berkah yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka bohong, tapi mereka dusta. Apa yang dicabut dihukum oleh Allah kalau kita bohong? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah hukum mereka disebabkan yang mereka lakukan. Yang pertama, yarfa'illahu sakinata fi qulubihim. Siapapun yang bohong, pasti Allah cabut ketenangan yang ada di dalam diri mereka. Lihat kucing, kalau dikasih makan tenang, kalau nyuri kabur, betul? Kucing yang nggak pernah Jumatan, nggak pernah ngaji, kalau dikasih makan tenang, kalau nyuri belingsatan, kata Pak Bambang, celingak-celinguk. Kucing, apalagi manusia, nggak akan tenang. Yarfa'illahu sakinata fi qulubi. Allah angkat, Allah cabut ketenangan yang ada dalam diri mereka, nggak akan tenang. Yang kedua, yarfa'illahul barakata fis sama'i wal. Yang kedua, Allah cabut, Allah angkat berkah yang datang dari langit maupun dari bumi. Dari sinilah Bapak Ibu keluarga besar Al-Hidayah, Ramadan tinggal beberapa hari. Sebentar lagi kita akan ditinggal Ramadan. Kita sedih karena bakal ditinggal Ramadan. Pesan saya, buat kita semua, ayo maksimalkan mengisi amaliyah Ramadan dengan harapan target tercapai, tarbiyah ini menghasilkan yang terbaik, menjadi muttaqin di hadapan Allah, sehingga yang ada di dalam kalbu kita, dalam iman Islam kita, selalu merasa bersama Allah, selalu merasa dilihat Allah, selalu disaksikan Allah, selalu diawasi oleh Allah, sehingga keberkahan yang
akan Allah limpahkan untuk kita semua, dan itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, salah amin karim yang salah, benar dari Allah. Semoga menjadi pelajaran buat saya, buat kita semua untuk menatap hari esok yang lebih baik agamanya, lebih baik dunianya, lebih-lebih pula akhirat kita. Dan izin saya Ustadz Anton, Pak Bambang, kita mau rame-rame ke kantor Kelurahan Sumur Batu. Jadi mohon maaf nggak bisa tarawih bareng-bareng di sini. Sekali lagi mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.